Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita sudah bisa bertemu untuk yang ketiga kalinya. Untuk hari yang ketiga ini saya mengambil tema yang terkait dengan sholat. Sebagaimana kita sudah melakukan setiap hari 5 kali ya, yang kita kenal dengan sebutan sholat ya. Sholat niku maknanya adalah doa ya. Sholat niku doa. Jadi ketika kita melakukan sholat, isinya banyak hal ya, yang terkait dengan doa ya. Selanjutnya yang disebut sholat niku menurut istilah ya, para ulama ahli fikih ya, yang disebut sholat adalah at-ta'abbudu lillah, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbiri muhtatamatin bit taslimi. Salat niku adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai ucapan dan berbagai perbuatan yang tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang disebut salat niku awalnya itu adalah takbir ya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, itulah mulainya kita melakukan sholat. Sehingga aktivitas yang dilakukan sebelum takbiratul ihram itu belum masuk kelompok atau kategori sholat ya. Baru dikatakan sholat kalau sudah takbir ya. Oleh karena itu ya, ucapan apa saja sebelum takbiratul ihram itu belum memasuki sholat ya. Kemudian ya, untuk mengakhiri sholat ya, tanda-tanda berakhirnya sholat adalah ketika mengucapkan salam. Jadi sebelum kita mengucapkan salam itu berarti belum mengakhiri sholatnya. Begitu mengakhiri salam ya, begitu mengucapkan salam itu sudah mengakhiri sholatnya. Sholat niku pada awalnya niku masing-masing namung 2 rakaat ya. Ini jarang sekali disampaikan ini ya. Menurut sejarahnya ya, sholat itu pada awalnya itu masing-masing 2 rakaat ya. Barulah kemudian mengalami perubahan. Hal ini bisa kita ketahui, bisa kita lihat ya, berdasarkan hadis ya, yang disampaikan oleh Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Aisyah, ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat furidatis sholatu rak'ataini summa hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa turikat sholatus safari alal ula. Ini yang menceritakan niki Aisyah, ya. Ya, karena Aisyah itu istri dari Rasulullah, tentu saja Aisyah itu tahu betul ya, apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Ya. Dikata Aisyah, ya, sholat itu difardukan, diwajibkan masing-masing 2 rakaat. Summa hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, fa furidat arba'an, maka sholat itu diwajibkan menjadi 4 rakaat. Wa turikat sholatus safari alal ula. Tetapi bagi orang-orang yang sedang bepergian itu tetap berlaku rakaat yang awal, rakaat semula, yaitu masing-masing 2 rakaat. Nah, hadis niki bisa kita lacak, bisa kita temukan dalam kitabnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari niku salah satu tokoh hadis, ya, yang paling diakui, ya, paling diagungkan dibandingkan ahli hadis yang lain, daripada para penulis hadis yang lain, ya. Meskipun tentu saja Bukhari niku selaku manusia tentu saja juga ada kelemahannya. Terus dari hadis niki kita paham, ya, bahwa sholat niku awalnya itu hanya masing-masing 2 rakaat. Barulah kemudian ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu dimulai oleh Rasulullah sendiri juga, ya, itu berubah, ya. Tidak lagi masing-masing 2 rakaat, ya, tetapi sudah berubah, ya. Nah, bagaimana mengakhiri sholat, ya? Setidak-tidaknya ada 3 macam cara. Sebagaimana hadis yang tadi yang menyatakan bahwa berakhirnya sholat itu adalah ketika sudah mengucapkan salam, ya. Kemudian bagaimana kita mengucapkan salam dalam rangka mengakhiri sholat, ya. Setidak-tidaknya di masyarakat kita, ya, yang banyak, ya, itu ada 3 macam. Yang pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi yang pertama ini assalamualaikum warahmatullahi, ya, ke kanan dan ke kiri, ya. Kemudian yang kedua ada juga yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ketiga ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jadi yang banyak, ya, kita ketahui di masyarakat itu ada 3 macam ini. Ya, ada yang lainnya, ya, yang hanya mengucapkan assalamualaikum saja.
ke kanan maupun ke kiri. Jadi bermacam-macam, tetapi yang populer, yang banyak dilakukan ada 3 macam ini. Nah, bagaimana dasar dari ketiga macam ucapan salam ini? Ya. Yang pertama, yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, ya, ke kanan dan ke kiri tadi, ya, itu didasarkan pada hadis, ya. Ya, sebenarnya cukup banyak hadisnya, tetapi di sini saya hanya menyampaikan 2 macam hadis saja. Ya. Yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari Jabir ibnu Samurah. Jadi hadis ini berbicara terkait ucapan salam yang disampaikan dari Rasulullah itu kemudian diterima oleh Jabir. Jabir niku adalah seorang sahabat. Ya. Sahabat itu adalah orang-orang Islam, ya, yang hidup bersama Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah. Niku sahabat. Ya. Dados hadis niku, ya, yang dikatakan hadis yang marfu, ya, itu harus ada sangkut pautnya dengan Rasulullah. Jadi sahabat itu menerima hadis dari Rasulullah, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya dari generasi berikutnya. Ya. Jadi ini Jabir niku sahabat, ya, yang pernah bergaul dengan Rasulullah. Sedangkan Muslim adalah salah satu dari para penulis hadis. Ya. Jadi hadis niku sumbernya dari Rasulullah. Ya. Hadis itu sumbernya dari ucapan Rasulullah atau aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah atau sikap Rasulullah terhadap para sahabatnya. Ya. Jadi ketika sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu diketahui oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah diam saja, ya, itu termasuk hadis, ya. Sikap diamnya Rasulullah itu termasuk hadis, ya. Hadis takrir, ya. Jadi di sini, ya, itu Muslim itu yang menulis, ya. Sumbernya dari Rasulullah, ya. Kemudian diterima Jabir menyampaikan kepada generasi berikutnya menyampaikan generasi berikutnya lagi, kemudian sampai kepada Muslim, barulah kemudian ditulis, ya. Nah, sebenarnya ini sebelum Jabirnya ini ada beberapa orang yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis itu, ya, dari Jabir ini disampaikan kepada generasi berikutnya dan seterusnya sampai kepada Imam Muslim ini, ya. Sengaja di sini enggak saya tuliskan, nanti ada hadis juga ketika kita perlukan itu saya sampaikan, ya. Jadi siapa saja yang menerima hadis itu, ya. Jadi ini hanya saya ambil dari sahabatnya Jabir, ya. Kalau di kitab-kitab fikih, ya, pada umumnya tidak menyampaikan sanad, ya, atau para periwayat sebelum sahabat, ya. Itu enggak
nggak pernah disampaikan ya. Jadi pada umumnya kalau fikih itu hanya mengambil intinya saja ya, sehingga para perawinya itu tidak lengkap. Yang ditulis utamanya adalah si sahabatnya. Dalam hal ini Jabir bin Samurah. Ya. An Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa asyara biyadihi ilal janibaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu mi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin innama yakfi ahadakum ayadha'a yadahu ala fakhidhihi summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Di hadis ini menceritakan ya, jadi Jabir ini bercerita ya, kunna idza shallaina ma'a Rasulullah ya. Kami ya ketika melakukan sholat bersama-sama Rasulullah, artinya ketika bermakmum kepada Rasulullah ya, qulna kami mengucapkan mengakhiri sholatnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri ya, sambil memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah ya. Ngapain ya? Ngapain kalian mengisyaratkan tangan kalian ke kanan dan ke kiri seperti ekor kuda ya. Sebenarnya cukuplah ya, cukuplah bagi kalian itu meletakkan tangan di atas paha ya. Summa yusallimu ala akhihi, kemudian mengucapkan salam ya ke saudara-saudaranya, man ala yaminihi, yang ada di kanannya, wa shimali, dan ada yang di kiri ya. Jadi dari hadis ini kita ketahui bahwa menurut Muslim ini ya, jadi menurut Muslim yang diterima ceritanya itu melalui Jabir bin Samurah ya, dalam hal ini bukan langsung Muslim itu bertemu dengan Rasulullah ya, tetapi melalui beberapa orang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengucapkan salam mengakhiri sholat ya dengan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah ke kiri ya. Kemudian para sahabat itu ya sambil isyarat tangan ke kanan dan ke kiri, tetapi itu ditegur oleh Rasulullah, tangan tetap di atas paha. Itu hadis yang pertama ini ya. Ini artinya nggak usah saya sampaikan ya. Kemudian hadis yang berikutnya ini dari riwayat Tirmidzi ya. Jadi ini disampaikan ya atau ditulis oleh Imam Tirmidzi ya. Ya bisa disebut Tirmidzi, bisa disebut Turmudi ya. Itu juga penulis hadis ya. Kalau Imam Bukhari hadisnya dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, meskipun namanya sebenarnya panjang sekali ya. Kemudian Muslim juga dikenal dengan hadisnya Sahih Muslim ya. Sedangkan Turmudi ya, atau Tirmidzi ini disebut dengan kitab Sunan ya.
Bunyi hadisnya an Abdillahi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Qala fil babi an Sa'd ibni Abi Waqqas wa ibni Umar wa Jabir ibni Samurah wal Barra wa Abi Sa'id wa Ammar wa Wa'il ibni Khujrin wa Adi ibni Amirah wa Jabir ibni Abdillah. Ya. Jadi hadis ini selain disampaikan dari Abdullah itu, ya, ini juga diriwayatkan, ya, disampaikan juga melalui banyak sahabat. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu juga sahabat, juga menyampaikan hadis semisal ini. Ya. Ibnu Umar juga, Jabir bin Samurah seperti yang tadi, ya. Kemudian Al-Bara, kemudian Abu Sa'id, kemudian Ammar, kemudian Wa'il bin Khujr, kemudian Adi bin Amirah dan Jabir bin Abdillah. Para sahabat ini juga menyampaikan cerita, menyampaikan hadis yang isinya sama, yaitu ketika mengakhiri sholat ucapannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ini hadis yang melalui Abdullah ini. Jadi selain Abdullah ini banyak, ya, semuanya itu menceritakan hadis yang sama. Jadi dari dua hadis ini tadi, ya, yang pertama tadi yang dari Muslim, kemudian dari Tirmidzi ini, ya, itu sahih, ya, sangat diakui, ya, dan banyak yang menyampaikan itu, banyak yang mengamalkan hadis ini, ya. Termasuk, ya, di Muhammadiyah itu akhirnya disampaikan juga, ya, yang sebelumnya itu tidak menyampaikan ini, tetapi tidak berarti itu tidak berarti tidak mempercayai hadis ini, ya. Jadi hadis ini sudah sangat populer, ya, sangat masyhur, ya, bahwa mengakhiri sholat itu dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sudah sangat masyhur, ya. Oleh karena itu ketika di himpunan putusan tarjih, ya, itu yang pertama itu tidak menyampaikan ini, ya. Tetapi tidak berarti itu tidak disarankan oleh Muhammadiyah, ya. Hal itu disampaikan, ya, karena sebenarnya ini sudah sangat populer, ya. Jadi sudah enggak perlu disampaikan lagi, ya. Itu sudah banyak yang mengamalkan, ya. Dan pada himpunan putusan tarjih yang pertama itu yang diambil adalah dari siapa itu, Bulughul Maram, ya. Dari kitab Bulughul Maram. Itu nanti disampaikan berikutnya, ya. Jadi hadis yang pertama tadi dengan hadis ini itu sama, ya. Sama-sama ketika mengakhiri sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Dan juga banyak sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua tadi yang sampai warahmatullahi wabarakatuh, ya, ke kanan dan ke kiri, ya. Hadisnya
Ini seperti yang ada di kitab Bulughul Maram. Hadis ini ditulis oleh Abu Dawud, ya. Ditulis oleh Abu Dawud dari sahabat Wa'il ibnu Hujr, ya. Wa'il ibnu Hujr. Tetapi ya, tidak semua kitab Bulughul Maram ya itu memuat hadis ini lengkap isinya seperti ini ya. Termasuk ya kitab yang baru-baru ini ya, saya sudah melacak beberapa kitab Bulughul Maram ya, dari berbagai macam terbitan ya. Itu banyak yang bunyi hadisnya itu tidak seperti ini ya. Tetapi saya mempunyai satu kitab Bulughul Maram yang saya beli ketika saya masih awal-awal kuliah dulu ya. Itu isinya persis seperti ini ya. Dengan sanadnya juga seperti ini ya. Jadi ketika saya kuliah dulu ya, itu pernah ya ketika awal-awal saya mempelajari hadis itu ya, ya saya dulu awal-awal itu ngajinya ya ngaji di desa itu ya. Tetapi ketika saya di Fakultas Syariah itu, ketika sudah doktoral itu kebetulan saya masuknya itu ke jurusan tafsir hadis ya. Oleh karena itu saya kemudian juga mempelajari hadis lebih mendalam ya. Dan tentang salam ini ya, dari dosen saya dulu juga ya, saya pernah menanyakan tentang hadis ini ya. Kemudian saya disuruh mencoba melihat ke langsung kitabnya ya, ya kitab kuno ya, karena saya kuliah di IAIN itu mulai tahun 1974 ya. Itu kitab-kitabnya masih kitab-kitab lama, kitab yang masih tebel-tebel itu ya. Saya lihat memang ada seperti ini ya. Kemudian ketika baru-baru ini yang belakangan ya, ketika sudah banyak internet, saya bisa mencoba melihat dari kitab-kitab yang sudah diterbitkan dalam bentuk PDF ya. Saya lihat ya, itu banyak yang ucapan salamnya ini ya, ini yang terakhir ini ya, itu hanya sampai warahmatullah ya, nggak sampai wabarakatuh ya. Jadi banyak kitab-kitab Bulughul Maram ya yang terbitan belakangan ya, atau saya nggak tahu persis mulai kapan itu ya. Saya lihat itu banyak yang nggak menyebutkan wabarakatuh ya. Padahal dengan sanad yang sama. Nih. Nah, sanad itu ini mulai hadasana ini ya sampai kepada an abihi ini ya. Itu sanad. Sanad itu orang-orang yang menceritakan ya hadis itu sampai kepada penulis ya. Jadi hadis ini sumbernya itu dari Rasulullah ya. Jadi hadis ini haddatsana Abdah ibnu Abdillah, itu sanad yang pertama ya. Kemudian haddatsana Yahya ibnu Adam, itu sanad yang kedua ya, perawi ya. Sanad itu rangkaiannya, Abdah ini perawi pertama, kemudian Yahya perawi kedua, kemudian Musa ibnu Qais al-Hadrami ini perawi ketiga,
kemudian Salamah bin Kuhel itu keempat, Alqamah bin Wa'il itu kelima, kemudian ayahnya itu yang keenam itu sahabat ya. Kemudian ucapan Rasulullah yang dalam ilmu hadis itu disebut matannya ya. Jadi matan hadis itu yang betul-betul ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah itu ya. Di sini bunyi ucapan salamnya berdasarkan hadis yang diambil dari Abu Dawud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari yang ke kanan ya. Kemudian wa an shimalihi, dan ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ke kanan maupun ke kiri itu sama-sama ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini yang ditetapkan di himpunan putusan tarjih yang pertama. Nanti ini ada penjelasannya ya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang kedua yang memberikan ucapan salamnya sama dengan yang tadi ya. Itu ini dari Ibnu Khuzaimah ya. Jadi yang menulis itu Ibnu Khuzaimah. Itu dari Abdullah ya. Ini dimulai di sini itu ya kependekan, singkatan dari haddasana atau akhbarona ya. Di dalam ilmu hadis itu sering juga digunakan singkatan seperti ini ya. Haddasana maupun akhbarona itu artinya menceritakan kepada kami. Itu dalam hadis ada yang menggunakan kata an ya, ada yang haddasana, itu mempunyai makna yang berbeda ya. Mempunyai kekuatan yang berbeda. Kalau haddasana itu sangat kuat ya. Karena artinya menyampaikan kepada kami. Jadi betul-betul aktivitasnya yang diceritakan. Tetapi kalau an itu artinya dari ya, itu enggak bisa meyakinkan seperti haddasana ya. Yang lebih kuat lagi itu adalah sami'tu atau sami'na, kami mendengar ya. Itu lebih kuat ya. Itu ya, hal-hal seperti itu dibahas dalam ilmu hadis ya. Ini. Jadi haddasana, akhbarona, an dan sebagainya itu mempunyai makna ya. Ini. Hadis ini haddasana Ishaq ibnu Ibrahim bin Habib. Habib ini kadang ada yang membacanya Hubaib ya. Ya karena tulisannya tetap seperti ini ya. Itu enggak masalah ya. Habib atau Hubaib bin Syahid wa Ziyad ibnu Ayub qala Ishaq mengatakan haddasana Umar wa qala Ziyad haddasani Umar ya. Jadi Umar ya itu menyampaikan ya kepada Ishaq ya dan kepada Ziyad ya. Jadi haddasani Umar ibnu Ubaid at-Tonafisi an Abi Ishaq an Abil Akhwas an Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, bersalam ke kanan, hatta yuro bayadu khaddihi, sampai pipi ya, putih ya. Bayat itu putih ya. Bayadu khaddi, sampai kelihatan putih pipinya
ya, dari belakang ya. Jadi orang yang di belakangnya itu bisa melihat pipi orang yang di depannya ketika mengucapkan salam ya. Jadi nengoknya lumayan sehingga bisa kelihatan dari belakangnya ya. Hatta yura bayadu khatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan dari kirinya hatta yabdua bayadu khattihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sama dengan yang ada di HPT Muhammadiyah ya. Jadi ini hadis yang kedua ya. Yang pertama tadi dari Daud tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ya. Ini juga ya seperti saya ceritakan tadi ya, bahwa dalam kitab-kitab ya, dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar ya, itu isinya macam-macam yang terbitan yang baru-baru ini ya, terbitan kitab Bulughul Maram itu ya. Yang tadi ucapan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri ya. Ini dari sanad yang sama ya. Sanad yang diceritakan itu sama persis ya dengan yang dari Abu Dawud tadi ya, yang tadi yang sampai wabarakatuh ke kanan dan ke kiri ya, itu sama persis ya. Tetapi ini bunyi matannya, isinya itu untuk yang ke kiri tidak sampai wabarakatuh ya. Ini padahal ini sanadnya sama dari Abdah ya. Kemudian Yahya, Musa dan seterusnya itu sama ya. Jadi saya nggak ngerti ini kira-kira itu kenapa ya, dari sanad yang sama ya, kemudian ditulis dalam kitab dengan judul yang sama ya, Bulughul Maram ya, kok yang dulunya itu ada ya wabarakatuh ya, kok kemudian ada yang tanpa wabarakatuh ya. Ini jadi sama persis ya ini, dan nomornya sama ya. Saya melihat beberapa kitab itu ya, saya ketika ada hal-hal yang gelitik seperti itu, saya coba download ya beberapa kitab Bulughul Maram itu ya. Saya lihat ya, banyak yang ucapan salamnya tanpa wabarakatuh itu ya. Tetapi ada 3 atau 4 jilidan ya, naskah yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri ya. Jadi sama-sama Bulughul Maram ya, tetapi isinya beda-beda. Padahal ini menggunakan sanad yang sama. Nih. Kemudian satu lagi ya, yang hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ya. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud, ini bisa kita lacak di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Ini isinya salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan ya, dan ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi itu ya model ya, atau cara-cara mengucapkan salam ya dalam mengakhiri sholat ya, berdasarkan hadis-hadis yang bisa kita lacak dalam kitab-kitab hadis ya. Nih. Nah, mungkin dari orang-orang Muhammadiyah sendiri juga ada yang
mempertanyakan ya. Karena cukup panjang pembahasan dari pembahasan tentang salam itu ya. Itu ada yang menyatakan bahwa sanadnya ya itu enggak benar ya. Bahkan Imam Nawawi pernah juga menyatakan bahwa kalau mengucapkan salam wa barakatuh ya, ada wa barakatuhnya itu dianggap bid'ah ya pada awalnya, tapi belakangnya itu akhirnya juga mengakui. Nah, di sini akan dianalisis ya, siapa saja yang meriwayatkan, yang menceritakan ya, hadis ya, yang menceritakan hadis yang dimuat oleh Abu Dawud ya, yang seperti yang dalam kitab Bulughul Maram ya. Itu yang pertama Abdah Ibnu Abdullah ya, yang tadi ya sanadnya ya. Kemudian yang kedua Yahya Ibnu Adam. Kemudian yang ketiga Musa Ibnu Qais Al-Hadrami. Al-Hadrami ini berasal dari Hadramaut ya, Hadramaut ya. Kemudian Salamah Ibnu Kuhail, Alqamah bin Wa'il, kemudian ayahnya berarti Wa'il bin Hujr. Jadi 6 orang inilah ya yang menyampaikan hadis ya yang dimuat oleh Imam Bukhari itu ya. Baik yang sampai wa barakatuh ke kanan dan ke kiri ya, maupun dalam terbitan yang lain yang enggak make wa barakatuh ke kirinya ya, itu sanadnya sama ya. Jadi ada 6 orang ini ya. Nah, ketika akan ya untuk menentukan apakah hadisnya itu sahih atau tidak ya, itu syaratnya itu yang pertama sanad itu harus bersambung ya. Bersambung itu artinya dari orang satu dengan yang lain itu betul-betul ada pertemuan menyampaikan ya. Jadi Abdah Ibnu Abdullah ini ya benar enggak nanti bahwa Abdah itu adalah muridnya ya. Muridnya Yahya ya. Benar enggak Yahya itu muridnya Musa bin Qais ya. Benar enggak Musa bin Qais itu muridnya Salamah? Benar enggak Salamah itu muridnya Alqamah? Benar enggak Alqamah itu muridnya Wa'il ya. Jadi untuk menentukan sanad bersambung itu yang dicari seperti itu. Dan itu ada kitab-kitab yang menceritakan, yang isinya itu menceritakan para perawi hadis ya. Salah satu kitab yang sangat terkenal ya, itu kitab Tahdzibut Tahdzib ya. Itu juga karangan dari Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar ini yang menulis Bulughul Maram. Jadi Ibnu Hajar itu tokoh ilmu hadis ya, yang menulis Bulughul Maram, kemudian Tahdzibut Tahdzib yang isinya itu menceritakan riwayat para perawi hadis ya. Ada 9 atau 10 jilid itu tebel-tebel ya. Kemudian juga Ibnu Hajar itu yang mensarahi ya. Mensarah itu yang menjelaskan ya. Menjelaskan lebih lanjut hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Itu juga ditulis oleh Ibnu Hajar ya. Nama kitabnya itu Fathul Bari. Fathul Bari itu menceritakan ya tentang hadis-hadis ya yang ada dalam Sahih Bukhari ya. Itu juga
Ibnu Hajar yang menulis ya. Jadi Ibnu Hajar itu tokoh hadis yang tidak bisa diragukan ya. Nah, analisis terhadap sanad ini bagaimana ya. Yang pertama itu Abdah ya. Abdah Ibnu Abdullah ya. Yang warna putih ini ya. Abdah Ibnu Abdullah itu yang pertama tadi ya. Jadi Abdah Ibnu Abdullah itu yang kemudian menyampaikan kepada Abu Dawud ya. Ini Abdah ini berasal dari Kufah, guru dari sejumlah ahli hadis termasuk Abu Dawud ya. Jadi Abdah ini merupakan guru dari Abu Dawud, guru dari Al-Bukhari, juga penyusun kitab-kitab sunan ya. Jadi ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Ibnu Majah ya. Kemudian ada juga Sunan An-Nasa'i ya, itu yang disebut dengan kitab-kitab sunan ya, ini. Jadi ketika diceritakan bahwa Abdah itu merupakan guru dari Abu Dawud ya, itu jelas ya, bahwa antara Abu Dawud dengan Abdah itu bersambung ya. Jadi dalam menganalisis ya, perawi itu antara persambungan itu yang dilihat, kemudian juga kualitas dari perawi itu ya. Jadi Abdah ini ya, itu guru dari Abu Dawud, guru dari Imam Bukhari, dan juga penulis kitab-kitab sunan ya. Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari sejumlah ahli hadis, diantaranya adalah Husain Al-Ju'fi, Yahya bin Adam ya. Yahya bin Adam ini saya putihkan juga ya warnanya ya, karena ini yang terkait ya. Jadi antara Abdah itu dengan Abu Dawud dengan Yahya itu ada persambungan ya. Abu Dawud itu muridnya, Abdah itu gurunya, kemudian Yahya itu gurunya Abdah ya. Nah, selain persambungan itu, untuk sanad itu juga dilihat ya tingkat keterpercayaannya. Nah, dalam ini dinyatakan bahwa Abdah itu adalah perawi hadis yang terpercaya. Nih. Jadi menilai, menentukan status hadis ya, itu untuk sanad itu apakah antar para perawi itu ada persambungan, kemudian apakah masing-masing itu bisa dipercaya, apakah suka berbohong dan sebagainya. Kalau suka berbohong maka hadisnya nanti nggak bisa menjadi hadis yang sahih. Jadi untuk mencapai tingkatan sahih, masing-masing harus ada hubungannya dan harus ada keterpercayaan. Di Abdah di sini sudah diakui. Benar nggak? Abdah ini mempunyai guru yang namanya Yahya bin Adam. Ya. Nah, berikutnya ini Yahya bin Adam. Ya. Yahya bin Adam ya, itu guru dari sejumlah ahli hadis terkemuka seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, Ishaq Ibnu Rahawai, Ali Al-Madini, Al-Khalal, Ibnu Abi Syaibah, Abdah bin Abdillah ya. Abdillah dengan Abdullah itu sama ya. Jadi kadang disebut Abdillah, kadang Abdullah ya. Itu sama ya. Jadi antara Yahya dengan Abdah ini jelas ada hubungannya ya. Yang tadi dalam hal ini Abdah itu muridnya Yahya bin Adam ya. Yahya bin Adam itu ya gurunya Abdah Ibnu Abdullah ya.
Kemudian tingkat kepercayaannya ya itu amat terpercaya ya, ini. Nah, Yahya itu mempunyai guru juga, Musa ibnu Qais al-Hadrami ya. Jadi Adam berguru kepada Musa ibnu Qais al-Hadrami ya, ini. Adam, Yahya ibnu Adam itu terpercaya. Jadi dua perawi ini sudah memenuhi syarat ya keterpercayaannya ya. Kita lihat yang lain ya. Berikutnya Musa ya. Musa ibnu Qais al-Hadrami, ini asalnya dari Kufah, berguru kepada Hajar ibnu Abbas bin Qais ya. Itu mempunyai guru Salamah ibnu Kuhail ya. Dan Musa ini terpercaya ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis namanya guru itu pokoknya orang yang pernah menyampaikan hadis ya. Satu hadis pun itu sudah disebut guru, syekhnya ya. Tuh. Jadi ini Musa juga terpercaya. Juga ada hubungan dengan Salamah bin Kuhail ya. Berikutnya Salamah bin Kuhail ya, itu mempunyai guru ya, mempunyai guru namanya Alqamah ibnu Wa'il ya. Alqamah ibnu Wa'il ya. Salamah ini juga sangat terpercaya ya. Jadi rangkaiannya itu bersambung ya dan sangat terpercaya. Kemudian yang perawi berikutnya Alqamah ya. Alqamah ini tinggal di Kufah ya, keturunan Hadramaut, meriwayatkan hadis dari ayahnya Wa'il ibnu Hujr ya. Alqamah bin Wa'il itu kalau dengan ayahnya ya tentu saja Wa'il ibnu Hujr ya. Ia seorang tabi'in terpercaya ya ini. Jadi ada hubungannya Alqamah dengan bapaknya, kemudian juga terpercaya ya. Ini perlu ada pencatatan ya. Hanya saja Ibnu Ma'in menyatakan bahwa ia tidak sempat belajar kepada ayahnya, sehingga riwayatnya dari ayahnya adalah mursal ya. Ada yang dinamakan hadis mursal itu ya, adalah hadis yang tadi ya, sanadnya itu pernah ada yang enggak bersambung. Itu yang disebut dengan salah satunya ada hadis mursal ini ya. Jadi diceritakan ya, Ibnu Ma'in menyatakan bahwa ia tidak sempat belajar kepada ayahnya sehingga riwayatnya dari ayahnya adalah mursal. Akan tetapi Imam Bukhari ya menegaskan bahwa ia sempat belajar kepada ayahnya. Begitu pula Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia belajar kepada ayahnya. Yang tidak sempat belajar kepada ayahnya adalah adiknya Abdul Jabbar ya. Jadi kalau sanad itu melalui Abdul Jabbar dari ayahnya itu enggak bersambung ya. Karena ayahnya udah meninggal ketika masih belum dilahirkan ya. Jadi di perawi di kitab-kitab yang lain ada yang menyatakan seperti itu ya. Karena dianggap enggak belajar kepada ayahnya, padahal dalam sanadnya disebutkan dari ayahnya ya, sehingga ada yang tidak mengakui ya. Padahal sebenarnya itu dia belajar kepada ayahnya. Yang enggak sempat belajar kepada ayahnya adalah adiknya ya. Jadi seperti itu ya, Alqamah ibnu Wa'il ya. Jangan sampai keliru Abdul Jabbar ya, ibnu Wa'il ya. Tuh. Kemudian yang keenam Wa'il ibnu Hujr ya. Itu seorang sahabat ya. Kalau sahabat itu menurut ilmu hadis itu enggak perlu dipertanyakan lagi.
Karena semua sahabat sudah diakui keterpercayaannya, ya. Jadi meskipun nggak disebutkan sangat terpercaya dan sebagainya, pokoknya sebagai sahabat itu dianggap terpercaya. Ya. Jadi Wa'il bin Hujr, seorang sahabat tinggal di Kufah, ketika datang menghadap Nabi untuk masuk Islam, ia dinaikkan ke mimbar oleh Nabi untuk diperkenalkan kepada hadirin. Ia juga diberi tanah perkebunan oleh Nabi. Ia meninggal pada zaman Muawiyah. Ya. Jadi itu cerita dari sanad tadi, ya. Itu ternyata terbukti antara satu perawi dengan perawi yang lain itu bersambung. Ada hubungan guru dengan murid. Ya, ini. Nah, kesimpulannya, dengan memperhatikan rangkaian para perawi di atas tadi, yang 6 tadi, ya, terlihat tidak ada rawi yang cacat, tidak terputus dalam sanad. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa sanad hadis Wa'il riwayat Abu Daud adalah sahih, ya. Jadi riwayat Abu Daud, ya, itu berdasarkan para perawinya itu diakui keterpercayaannya, ya. Ibnu Mulakin menguatkan kesahihan hadis ini dan mengutip hadis Ibnu Majah dan Ibnu Hibban sebagai pendukung. Kalau ada hadis pendukung itu artinya isinya sama, ya. Bahkan An-Nawawi yang mendhaifkan hadis ini, ya, Imam Nawawi itu pernah menyatakan hadis Abu Dawud itu dhaif, ya. Karena apa? Tadi, ya, yang dianggap nggak belajar kepada ayahnya tadi, ya. Padahal yang nggak belajar pada ayahnya adalah adiknya, ya. Tuh. Imam Nawawi yang mendhaifkan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim akhirnya mengakui kesahihannya dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ia mengatakan hadis ini sanadnya dalam Sunan Abi Dawud adalah sahih. Dalam kitab ini dengan kedua edisinya lafal wa barakatuh adalah ke kanan dan ke kiri. Jadi majelis tarjih, ya, yang memilih, ya, riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr, ya, itu adalah sahih, ya. Ini, ya, An-Nawawi yang semula enggak mengakui, yang semula menganggap dhaif, ya, itu akhirnya juga mengakui, ya, bahwa sanadnya itu sahih, ya. Ini. Nah, kok ada perbedaan dengan yang tanpa wa barakatuh ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, hal itu, ya, tidak berarti yang pakai wa barakatuh itu tidak sah, ya. Jadi tentang salam itu memang banyak yang meriwayatkan, ya, dengan tingkat status kesahihannya juga itu bertingkat-tingkat, ya. Tetapi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Wa'il itu termasuk yang sahih, ya. Oleh karena itu tidak salah, ya, ketika majelis tarjih itu memilih, ya, hadis Wa'il, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini ketika menetapkan untuk mengakhiri salam ke kanan dan ke kiri, ya. Tuh. Ini yang bisa kita pahami, ya, bahwa dalam mengakhiri sholat, ya, itu salamnya sampai wa barakatuh ke kanan dan ke kiri. Ini sementara sampai di sini, ya. Sedangkan yang lainnya insya Allah nanti lain waktu kita bisa melanjutkannya. Yang penting, ya, bahwa mengakhiri sholat, ya, salamnya itu ada 3 macam tadi, ya.
yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetapi di Muhammadiyah, Majelis Tarjih itu hanya memilih 2, ya. Yang sampai wa barakatuh ke kanan dan ke kiri, ya. Dan yang tanpa wa barakatuh ke kanan dan ke kiri, ya. Sedangkan yang ke kanan wa barakatuh ke kiri tidak, itu tidak dipilih, ya, oleh Majelis Tarjih dalam melaksanakan ibadah sholat, ya. Yang tanpa wa barakatuh ke kanan dan ke kiri, ya, itu ada pada HPT yang jilid 3, yang tebel itu ada 2 pilihan, ya. Nih. Ya, barangkali ada yang perlu disampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, ya saya jawab sekarang. Kalau nggak bisa, ya nanti saya jawab lain waktu, ya. Ya, saya itu udah lupa tua, ya. Itu udah banyak hal-hal yang dulu hafal, ya. Sekarang sudah banyak lupa, ya. Oleh karena itu saya agar berhati-hati, ya. Itu saya berupaya supaya ada tulisan, ya. Karena kalau mengandalkan hafalan saja, ya, saya khawatir kalau salah, ya. Monggo kalau ada yang bertanya, monggo. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya biasa disebut kitab Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih, tapi dalam kitab Tirmidzi atau yang lain, Abu Daud dan lainnya, walaupun hadisnya Sahih tapi ditulis kitab Sunan bukannya. Sahih Bukhari, ya, yang ditulis oleh Imam Bukhari, ya, itu adalah kitab yang diakui, ya, tingkat ketelitiannya, ya, yang diakui paling bagus tingkat ketelitiannya adalah Imam Bukhari, ya, yang menulis Sahih Bukhari, ya. Ini itu tidak berarti hadis-hadis yang lain tidak ada yang sahih, ya. Itu hanya penamaannya saja. Meskipun namanya Sunan, ya, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, itu tidak berarti hadis-hadisnya tidak ada yang sahih, ya. Jadi itu hanya penamaannya saja, ya. Jadi meskipun dalam kitab Sunan itu, ya, ada isinya hadis yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari pun itu tidak berarti tidak ada kelemahannya. Masih memungkinkan itu ada kelemahannya. Ini. Jadi ada yang menyoroti, ya, kitab Sahih Bukhari itu, ya, itu kelemahannya diantaranya hadisnya diulang-ulang, ya. Jadi ada hadis yang dimuat beberapa kali, ya, itu dianggap salah satu kelemahannya, ya. Jadi meskipun namanya Sahih Bukhari, ya, itu sebenarnya tidak bisa dijadikan andalan karena dimuat di Sahih Bukhari mesti bagus, ya, mesti nggak ada yang lebih bagus daripada yang dimuat di Sahih Bukhari, enggak seperti itu, ya. Hanya saja Imam Bukhari itu sangat teliti dan sangat ketat, ya. Ketika mengumpulkan hadis, ya, itu Imam Bukhari itu mendatangi seseorang, ya, yang akan dicatat, ya, akan diambil hadisnya, ya. Ketika Imam Bukhari datang, kemudian orang itu sedang mempunyai piaraan, ya. Diceritakan katanya punya kuda, ya, kudanya berada di tempat jauh, diacung-acungi rumput, ya. Kudanya kemudian datang karena kuda menganggap bahwa dia akan diberi rumput, ya. Tetapi ketika kudanya itu sudah mendekat, rumput enggak jadi diberikan. Nah,
Imam Bukhari melihat orang yang akan ditulis hadisnya tadi seperti itu, akhirnya nggak jadi ditulis hadisnya. Tuh, karena Bukhari mengatakan orang itu tidak jujur. Ya. Nah, kemudian perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim, ya. Jadi tingkatan tertinggi itu Sahih Bukhari, tingkatan berikutnya itu Sahih Muslim, ya. Baru tingkatan berikutnya itu yang Sunan itu. Antara Bukhari dan Muslim, ya, itu ya hampir sama, ya. Hanya saja untuk namanya persambungan, ya. Itu kalau Bukhari itu betul-betul diteliti apakah betul ada hubungan guru dan murid, ya. Sedangkan Muslim itu enggak sampai sedetail seperti itu. Kalau bagi Muslim, ya, pokoknya orang-orang itu yang pernah hidup, ya, yang sakbaraan gitu, ya, kalau bahasa Jawanya itu, asalkan itu setingkat, ya, itu dianggap sudah bersambung, ya. Kalau Imam Bukhari harus betul-betul ada pernyataan antara guru dan murid. Tetapi kalau Muslim asalkan sebaya, ya, seperantara, ya, itu sudah dianggap bersambung. Itu bedanya Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kitab-kitab Sunan yang lain itu tidak berarti isinya nggak ada yang sahih, ya. Ada, ya. Jadi kitab itu antara satu dengan yang lain ya nggak bisa kemudian digeneral bahwa kalau kitabnya misalnya Abu Dawud itu lebih tinggi daripada kitabnya Ibnu Majah dan sebagainya, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi dilihat satu persatu, ya, karena bisa saja kadang-kadang yang diriwayatkan Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi bisa saja sama setingkat, ya. Ini bisa saja antara An-Nasa'i dengan Abu Dawud kadang-kadang dalam satu hadis bisa lebih tinggi yang diriwayatkan Abu Dawud, kadang-kadang bisa lebih tinggi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi nggak bisa digeneralisir begitu, ya. Ngaten, Pak? Nggih. Yang jelas kan ke kanan kemudian balik ya ke kiri, ya. 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 Biasanya kan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dulu kita taruh ini gitu. Ada yang benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanyakan. Ya, kalau saya menjawab ini saya belum bisa berdasarkan catatan, ya. Karena kalau praktek, ya, ke kanan yang jelas ke kanan dan ke kiri, ya. Itu apakah berhenti di tengah, ya, ataukah langsung, ya. Ya saya kira itu ya yang pas, ya. Itu kok menurut saya loh ini, ya. Lebih pas itu ya berhenti di tengah sebentar kemudian ke kiri, ya. Sehingga tapi saya nggak mempunyai dasar ini, ya. Karena belum pernah membaca hal itu, ya. Kalau ya kadang-kadang kan ada suatu hadis, tetapi nanti para ulama fikihnya, ya, itu bisa memahami berbeda-beda, sehingga ya katakanlah tentang berhenti di tengah apa enggak, ya, itu kan ya ulama fikih bisa saja ada yang enggak berhenti di tengah, ya, ada yang berhenti di tengah, ya. Bahkan, ya, sebenarnya tentang mengucapkan salam, ya, itu apakah wajib ataukah tidak, ya, itu juga muncul pendapat yang beda-beda, ya. Ada yang
enggak wajib ya. Salam itu enggak wajib ya. Ya, itu menggunakan dasar ketika ada seseorang yang sholatnya salah ya, kemudian diluruskan oleh Nabi ya. Nabi menceritakan mulai awal sampai akhir ya. Tetapi Nabi enggak menyebutkan salamnya ya. Itu sudah dianggap bahwa salam itu tidak harus ya. Ada juga yang salam itu yang ke kanan itu yang wajib, ke kiri tidak wajib ya. Ini. Nah, ada juga yang baik ke kanan maupun ke kiri ya harus dilakukan ya. Nah, karena kalau Nabi ya itu kan jelas ya, ke kanan juga mengucapkan salam, ke kiri juga mengucapkan salam. Maka yang menggunakan dasar shollu kama ra'aitumuni usolli ya, itu ya menggunakan salam ke kanan dan ke kiri. Termasuk di HPT ya, itu ke kanan dan ke kiri itu ya harus dilakukan ya. Kalau Imam Syafi'i ke kanannya yang wajib, ke kirinya tidak. Itu sunnah ya. Ngaten Bu? Gimana? Iya, betul. Ya, yang wajib ke kanan, itu mau ke kiri. Nah, satu baca. Tapi nggak apa-apa. Sah. Sudah dinyatakan sah. Ya. Iya. Bahkan yang menyatakan nggak wajib tadi ya, pokoknya udah tahiyat ya, terus berdiri keluar ya, sudah sah untuk yang menyatakan salam nggak wajib tadi ya. Itu ya di fikih itu ya macam-macam seperti itu. Nih. Itu Bapak. Sekap nggih? Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.